wabarakatuh. Saya menyambung dari saudara Makmun tadi, Pak, masalah lahan nih. Kalau kita nak menyelesaikan secara adat, kemana kami harus mengadunya, Pak? Apakah ke orang adat yang di atas kami atau ke pemerintahan setempat kayak gitu kan? Itu yang pertama. Masalah lahan tadi, Pak. Seandainya kami kan pengen berdamai itu atau menyelesaikan secara adat, nah, kemana kami ngadunya? Nah, misalnya kami dengan desa tetangga ada, kemana kami ngadunya? Apakah ke orang adat yang di atas kami atau kecaman kami kayak gitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah hukum-hukum adat nih, Pak. Itu apa, Pak? Dari dulu sampai sekarang sifatnya permanen atau biar bisa diubah, Pak? Kira-kira bisa diubah kayak gitu. Misalnya masalah deno, misalnya kobo atau kambing, apa bisa diubah itu? Apa sifatnya permanen terus-menerus? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, macam di desa Pemundur ini kan perdes adatnya sudah jadi, Pak. Apakah itu sudah sah atau melalui ini lagi lembaga adat nih yang ngesahkan kayak itu? Kan perdes sudah sah nih, Pak, sudah ada nih di Pemundur ini perdes adat itu. Apa harus melalui pengesahan orang adat lagi kayak gitu? Nah, itulah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi itu Bapak selesaikan dengan desa dulu. Desa antar desa itu Bapak bicarakan. Apa yang kamu punya ini, apa kami yang punya. Nah, jadi kami harus menemukan orang adat desa sebelah kayak gitu. Iya. Setelah itu kalau memang saya lebih tenggara baru datang ke camat minta penyelesaian dengan Pak Camat. Yang mana batasnya? Kayak yang saya bilang di Jangkat itu. Camat juga bingung, saya suruh aja sumpah gampang tuh saya bilang. Nyerah kalau ada terserah Pak Camat. Nah, itu. Yang kedua tentang hukum adat. Hukum adat itu tidak bisa dirubah, Bapak. Di dalam Undang 20, Bapak jangan buat baru. Kalau ada istri daripada orang berselingkuh, jangan Bapak hukum dengan kerbau. Di sini melanggar pasal 10 ayat 1. Ada 4 macam, ada salah tuduh, salah tepuk telapak tangan, salah gisir yang bulu, salah pakai baju. Kalau dia suko sama suko, namanya selingkuh. Nanti apa tuh? Mau istri orang, mau istri kades, istri pejabat, istri apobes, tetap selingkuh namanya kalau suko sama suko. Maka hukumannya kambing. Kecil batu gede membongkar, Bapak lihat situ. Itu yang bisa dirubah. Yang kecil batu gedang membongkar kena denda 10 emas umpamanya, bisa Bapak jatuhkan 5 emas. Tidak boleh lebih dari 10 emas. Itu artinya. Tapi kalau kerbau kambingnya tidak bisa dirubah. Karena kerbau adat layak makan duduk, makan patut ukuran. Kambing adat layak makan duduk, makan patut. Tidak boleh kita. Ada saya punya satu daerah yang buat kerbau harus harga 20 juta. Memang jadi dek kamu yang buat hukum adat, dia bilang. Orang kaya hitam itu membuat hukum adat dipikirkan dia terpikul oleh rakyatnya. Kerbau adat layak makan duku, makan patut. Umur 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan lantas dimakan orang, enak bayar orang makannya, boleh. Itu artinya. Nah, itu yang boleh dirubah adalah denda adatnya. Itu kesepakatan dari orang yang hadir. Dendanya kecil batu gedang pembongkar itu mainnya. Tapi kerbau tidak boleh. Nah, kalau orang tidak selingkuh, yang perzinahan tadi ada unsur paksaan. Nah, lihat itu yang boleh kerbau dalam pasal 9 atau pasal 8 yang ada yang berteriak
terkejut tapi kau, baru bapak boleh kerbau. Sudah ada, jadi dirubah bapak. Itu permanen dari dulu, bukan saya buat. Saya peneliti menemukan, mewawancarai 114 pasirah dan mendaku, ditambah dengan pemangku-pemangku adat dan tokoh-tokoh adat. Di sana saya menanyakan, dari hasil semua itu saya kaji mana yang sesuai dengan akal sehat, mana yang tidak. Maka hukum bangun yang ada hari ini saya katakan tidak sesuai akal sehat. Masa ada orang bunuh orang, jandanya tidak dapat apa-apa, tahu-tahu orang adat makan kerbau. Tak ingat. Maka saya bilang itu kerbau haram. Coba ya. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga tadi, nih Pak, macam kami ini kan sebelum ada ini apa namanya? Oh, tentang perdes. Perdes sudah jadi itu Pak. Itu. Perdes sudah jadi, sudah disahkan. Ya sudah. Tinggal jalankan kayak gitu. Jalan saja, tidak ada masalah. Kalau dulu orang membuat undang-undang apa ya? Perdes kan undang-undang tuh, peraturan perundangan. Sudah disahkan dulu. Sekarang kita melihat, wah ini salah. Lalu disahkan balik, tidak perlu. Kecuali kita mau merubah balik, merevisi kembali, baru rapat lagi. Itu Bapak. Undang-undang juga seperti itu. Maka ada undang-undang yang berapa kali dirubah, tapi ini kan aturan merubahnya. Tidak bisa Pak Kades saja atau bapak-bapak yang membuat usulan langsung dirubah, tidak bisa. Membuat sesuatu harus dengan kerapatan, merubah sesuatu dengan kerapatan. Itulah yang disebut dengan adat yang diadatkan. Nah ya, komisi Datuk nyambung lagi karena waktu masih ada. Di masalah batas wilayah desa itu, ketentuan batas luas batas wilayah desa itu kan desa dusun tua sama validasi kan beda. Validasi itu kan orang yang datang ditempatkan di daerah tersebut, tentunya dia sudah tentu batas wilayah, tidak bisa melewati batas wilayah desa lain. Nah itu pembagian batas wilayah desa itu ditetapkan pemerintah daerah, apa kecamatan, apakah siapa kuat itu dapat. Itu pertama sekali. Yang kedua, masalah batas, mungkin kalau dengan kecamatan wallahu alam lah bisa ada tuh apa untuk nak nentu batas wilayah kan. Karena dulu kalau tidak salah ada program dibiayai oleh Amerika, cerita dulu tuh saya udah jelas juga. Dan di situ ada pemasangan patok batas wilayah desa itu. Apa nama program? MCAI. Nah itu. Dan konflik batas wilayah desa itu tidak ada selesai, tidak ada disepakati, dan hasilnya itu desa kami itu hilang batas wilayah itu. Bahkan di dalam peta itu sudah tidak ada lagi lahan itu tadi. Dan baru-baru mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu lah kami nengok di BPN. Nah itu. Nah, saya rasa sampai di situ macam mana cara penyelesaian itu Datuk? Kok bisa hilang lahan itu tadi? Nah, kalau dengan desa itu belum ada kesepakatan. Desa tetangga semacam Sipit mengakui lahan pemondokan. Desa Puding mengakui juga lahan pemondokan. Nah, tahu-tahu di situ hilang dan tanpa kesepakatan desa pemondokan. Nah, macam mana itu Datuk? Siapa sebenarnya yang kuat? Siapa sebenarnya yang harus dituju itu Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini, kalau batas desa dia, kalau dulu sudah ditentukan pasirah. Dulu kan ada pasirah Pak ya. Terus secara adat ini Kabupaten Muara Jambi ini dulu bergabung dengan Batanghari. Nah, itu pasirah yang menentukan batas antara desa secara adat. Nah, lalu diakui oleh desa bertetangga. Itu pengakuan itulah batas. Ini Pak, batas desa ini Pak ya, ya sana ya buat surat. Ini yang lupa kita membuat.
Nah kalau tidak ada itu, maka memang kita serahkan pada pemerintah kabupaten untuk menentukan batas desa masing-masing. Itu Bapak. Tapi kalau sudah ada pengakuan dari daerah, Bapak kok tak minta tanda pengakuan itu, minta kabupaten merubahnya yang sudah ada itu, petanya itu. Apa Bapak kan? Ini desa sebelah ini, desa kata orang desa sebelah ini pemunduran punya. Nah, tolong dia kita mengatakan dia mengatakan dia betul. Nah, baru kita datang ke kabupaten untuk merubah, gitu. Atau kalau desa baru biasanya kabupaten langsung membuat desa baru itu, ini desa A, namanya kita buat desanya nama batas dah sekian hektar. Itu gitu Bapak. Tanpa itu tidak bisa, kita tidak bisa nak berantem gara-gara itu, tidak bisa. Kita di warga negara Republik Indonesia, diduduk dalam negara kesatuan, maka ada atasan kita. Tapi kalau sudah ada, itu jalan kita berjuang. Kalau orang sana tidak ngakui, nah maka kita berembuk dengan mereka ini. Itu Bapak. Jadi Bapak belum tentu dengan perusahaan, bisa saja Bapak bertengkar dengan sesama kita saja jadinya. Itu harus jelas. Memang sekarang itu di Jambi itu jadi masalah. Di Merobo, di Tebo, saya lihat di Merangin itu. Ini gunung batas kami di Tanjung, tidak bisa ada yang berani bersumpah mengatakan itu batasnya. Berarti tidak ada surat penyurat, tidak ada. Lalu dia peta plano baru dulu, nah itu penyakitnya Pak. Jadi begitu adanya. Baik.